Halo, selamat siang. Kita jumpa lagi dalam acara edukasi hukum terkait penerapan hukum pidana, di mana hukum kita ini telah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia berurusan dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, edisi hari Jumat, saya tampil untuk memberikan edukasi bagi masyarakat khususnya, dan terlebih-lebih bagi para penegak hukum yang, mohon maaf, tugasnya menjadi penegak hukum namun tidak menerapkan hukum sebagaimana ketentuan. Prihatin, kami sebagai putra bangsa menyaksikan kondisi real di lapangan, di mana kita menganut yang namanya negara-negara hukum. Kalau namanya negara hukum, maka segala urusan hukum itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Namun apa yang terjadi, saya sebagai pribadi sangat prihatin, di mana saya menyaksikan kondisi di lapangan bahwa hukum kita banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hari ini saya tampil untuk membawakan yang namanya apa yang menakutkan bagi masyarakat berurusan dengan hukum, dan kenapa kita mengenal Indonesia itu punya sumber hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita ini adalah bangsa yang memanusiakan manusia. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum kita mengenali yang namanya hukum peninggalan kolonial Belanda, kita sudah mengenal namanya hukum adat. Hukum adat itu mengajari kita bagaimana menyelesaikan perselisihan atau perbedaan dengan cara yang baik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kita mengenal namanya undang-undang atau hukum yang dimuat dalam tulisan. Sayangnya, menurut Profesor Jilmi Asidiki, saya mengutip dari berita, tolong saya dimaafkan kalau saya keliru, dan tolong saya dikoreksi kalau salah. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau mengatakan bahwa hukum kita hanyalah sebuah susunan kata-kata di atas kertas yang rapi, tapi penerapannya agak tidak berkesesuaian atau penerapannya sulit. Demikian halnya dengan apa yang disampaikan oleh juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa hukum kita amburadul. Sepakat. Sebetulnya bukan hukumnya yang amburadul, penerapan. Di mana kita tahu bahwa hukum itu adalah memberikan sanksi bagi orang lain, memberikan punishment bagi orang lain, menghukum bagi orang yang salah, dan memberikan perlindungan bagi yang tidak salah. Namun dalam praktek kita lihat sendiri, terkadang yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan.
Sehingga masyarakat kita menjadikan hukum itu adalah sesuatu yang menakutkan atau momok. Saya tadi berjumpa dengan kawan lama, teman lama, tetangga. Dia bilang orang tuanya memberikan pesan kalau bisa jangan berurusan dengan jangan bersentuhan dengan hukum. Saya coba menyadarkan dia, sulit untuk tidak berurusan dengan hukum. Karena sejak dari lahir sampai kita meninggal, kita tidak akan terlepas dari persoalan hukum. Saya coba sadarkan dia. Kalau saudara punya anak, dia butuh akte kena lahir. Beda dengan zaman dulu. Saudara punya harta, itu juga perlu ada data. Misalnya, katakanlah rumah ada sertifikat, mobil ataupun kendaraan lain itu harus ada BPKB. Semuanya bicara masalah hukum. Kita sudah berusaha sopan, kita sudah berusaha jalan di jalan yang lurus, tapi ada orang dari belakang datang menabrak. Jadi agak sulit, ya. Sehingga dia pun sendiri sadar. Saya sampaikan, saudaraku apa tidak tahu kemarin saya ditangkap? Tidak. Ternyata dia cuma pura-pura. Saya coba cerita, saya ditangkap kemarin. Masa? Ya, saya ditangkap. Kenapa, Pak? Saya ceritakan. Ya itulah. Loh, kok Bapak bisa tidak ditahan? Saya bilang itulah para pemain di lapangan. Yang namanya penangkapan itu identik dengan pengamanan. Jadi orang kalau ditangkap harus diamankan. Kami ini ditangkap, ya, yang nggak sampai setengah jam prosesnya kami sudah keluar dari pihak yang menangkap kami. Kan aneh, ya. Sebagai orang hukum, mungkin masyarakat bertanya, kenapa Bapak bisa ditangkap? Saya ini juga tidak tahu bagaimana bisa saya ditangkap, sedangkan saya tidak berbuat salah. Tapi itulah aparat penegak hukum kita yang sewenang-wenang. Mereka tidak pernah menghargai namanya hukum positif. Kalau bicara hukum positif itu berarti bicara asas legalitas. Tidak ada satu hukuman apabila tidak ada pelanggaran. Ya. Tidak ada satu pelanggaran apabila tidak ada ketentuan. Itulah yang saya prihatin. Jadi saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada kita, saya ini penegak hukum, advokat, mengerti hukum, bahkan lebih mengerti daripada penyidik yang datang menangkap kami. Tapi bisa kami ditangkap. Aneh kan? Apalagi masyarakat yang tidak ngerti hukum. Karena saya mengerti hukum, ketika ada polisi, mau dia apa, kalau datang semena-mena, saya tolak. Karena saya tolak, dia paksa. Karena dia memaksa, saya melawan. Jadi mohon dikasih tahu, mohon digarisbawahi, kami bukan arogan. Justru yang arogan itu yang penyidik. Ya, penyidik ini punya kewenangan untuk menangkap dan menahan. Tetapi kewenangan itu dikasih batasan oleh undang-undang. Nah, yang datang ke rumah saya itu mereka pikir bisa melakukan sesukanya. Kami, ya memang mereka bisa lakukan seperti apa yang sudah terjadi. Nanti saksikan terus video-video kami akan terus kirim sampai benar-benar Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan sanksi yang berat kepada para penyidik. Oknum-oknum penyidik yang datang ke rumah saya, datang menangkap secara brutal di wilayah privat kami. Ingat, datang ke rumah. Apa gunanya mereka menangkap? Padahal mereka bisa mengirim surat dengan cara baik-baik, kami datang tanpa harus tangkap. Kami bukan DPO. Kami ini bukan buronan. Kami ini bukan penjahat yang takut hukum. Bukan. Kami ini adalah penegak hukum yang tahu hukum dan taat hukum. Ya, kalau memang saya bersalah, saya akan mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Tetapi yang benar saja, ya, pidana yang
sangkakan kepada kami adalah sebetulnya itu pidana karangan, tidak berkesuaian dengan hukum.